Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang perbedaan dari dua jenis badan usaha. Pada video ini, kita akan belajar secara rinci bentuk badan usaha yang pertama, yaitu badan usaha bukan berbentuk badan hukum. Secara umum, pada badan usaha yang bukan berbentuk badan hukum, tidak terdapat pemisahan antara kekayaan badan usaha dengan kekayaan pemiliknya. Dengan demikian, para pengurus perusahaan bertanggung jawab secara pribadi ataupun tanggung jawab bersama secara tanggung renteng terhadap tindakan yang dilakukan atas nama perusahaan. Badan usaha bukan berbentuk badan hukum yang akan saya elaborasikan dalam video belajar ini antara lain perusahaan perseorangan, persekutuan perdata, firma, dan persekutuan komanditer atau CV. Kita akan memulai dari badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum yang paling sederhana, yaitu perusahaan perseorangan. Apabila seorang pengusaha ingin menjalankan usahanya secara sendiri, maka dapat membentuk perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah bisnis yang kepemilikannya dipegang oleh satu orang. Dalam perusahaan semacam ini, pengusaha yang bersangkutan memiliki wewenang sepenuhnya dalam mengelola perusahaannya tanpa ada keterlibatan orang lain. Akan tetapi, konsekuensi dari bentuk usaha ini adalah segala tanggung jawab hukum dengan pihak ketiga akan menjadi tanggung jawab pengusaha tersebut secara pribadi. Perusahaan perseorangan merupakan bentuk usaha yang paling tua dan paling umum digunakan oleh pengusaha sebagai sarana menjalankan kegiatan usaha. Proses pembentukannya pun cukup sederhana dan tidak memerlukan formalitas tertentu. Contohnya, tukang bakso, di mana kepemilikan bisnisnya dipegang oleh pedagang bakso yang bersangkutan. Modalnya milik sendiri, keuntungan pun diambil sendiri. Akan tetapi, dalam hal kerugian maupun pertanggungjawaban hukumnya, tukang bakso harus menanggung sendiri. Pendirian usaha seperti ini pun cukup sederhana, di mana tukang bakso hanya cukup menyediakan gerobak dan peralatan masak lainnya, lalu menjual baksonya. Badan usaha bukan berbentuk badan hukum yang kedua adalah persekutuan perdata. Dijelaskan dalam pasal 1618 KUH Perdata bahwa persekutuan perdata adalah perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Sama halnya dengan perusahaan perseorangan, para sekutu bertanggung jawab secara pribadi atas persekutuan perdata. Contohnya adalah persekutuan perdata antara para pengacara ataupun para akuntan yang biasa dikenal dengan istilah associate atau partner. Kita telah membahas dua bentuk badan usaha bukan berbentuk badan hukum. Di video selanjutnya, kita akan belajar tentang persekutuan firma dan persekutuan komanditer atau CV. Sampai jumpa!